Sudah selesai. Ya udah kita bahas ya teman-teman ya. Suaraku udah masuk belum ya? Cek. Udah, Kak. Udah ya? Oke. Kayak aku harus tanya dulu gitu loh karena di mic-ku tuh kayak nggak ada pergerakan gitu. Kalian tahu kan maksud aku? Kayak nggak naik turun gitu loh. Atau masih echoing? Kayaknya echoing ya. Bentar. Enggak kok, Kak. Udah bener suaranya. Oh, oke. Sip. Baiklah, begitu ya teman-teman. Bentar. Hmm, bukan. Nah, ini teman-teman kita ke materi paragraf dulu. Jadi kalau aku gambarkan teman-teman, yang paling ini kayaknya udah pernah aku sampaikan, yang paling terkecil dari wacana itu, ya ini namanya di hierarki wacana. Hmm, Jadi yang paling eh, kecil itu ada yang namanya morfem atau kata. Nah, tapi morfem ini nggak cuma kata ya, ada imbuhan juga. Di atasnya morfem, jadi gabungan kata atau frasa. Di atasnya frasa ada klausa. Di atasnya klausa ada kalimat. Kalimat membentuk menjadi paragraf. Kemudian paragraf-paragraf akan membentuk wacana gitu. Jadi hierarkinya ini. Nah, kalau yang kemarin kita pelajarin kan tentang kalimat efektif ya, tentang kalimat, skupnya di kalimat. Dan saat ini kita naik satu lagi nih teman-teman. Kita belajar dulu konsep-konsep tentang paragraf. Jadi yang berkaitan dengan paragraf, kaitannya dengan soal-soal yang ada di UTBK, itu setidaknya ada ini teman-teman. Ada 5 sub eh, sub materi tentang paragraf yang kaitannya dengan ide pokok, simpulan, kepaduan paragraf, hubungan antar paragraf, dan posisi penulis dalam wacana. Nah, dua yang paling awal di sini ini sepertinya sudah teman-teman kenal dengan baik ya, ide pokok itu cara nyarinya seperti apa, kemudian simpulan itu apa gitu. Nah, untuk melengkapi pemahaman teman-teman semuanya, kita ke ide pokok dulu ya. Jadi ide pokok ini bisa aja disebut sebagai gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok, pikiran pokok, inti paragraf. Maknanya sama, cuma penyebutannya aja yang berbeda. Teman-teman nggak usah bingung gitu ya. Nah, ide pokok pada bacaan di atas adalah gitu. Terus nanti ada pertanyaan lagi, gagasan utama, pikiran utama pada paragraf di atas. Nah, itu adalah hal yang sama, teman-teman. Hanya penyebutannya aja berbeda gitu ya. Aliasnya ada banyak. Nah, jadi intinya teman-teman, ide pokok itu merupakan masalah utama yang dibahas. Jadi idealnya dalam satu paragraf itu ada satu topik atau masalah yang
bahas. Makanya paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat ya, ya kan? Jadi kalimat yang bentar. Kalimat yang terdapat ide pokoknya itu namanya kalimat utama. Dan kalimat yang mendukung dari kalimat utama itu namanya kalimat pendukung. Itu. Nah, coba contohnya seperti ini teman-teman. Walaupun khasiat susu bagi tubuh sudah tidak diragukan lagi, ternyata tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu dengan baik. Hal ini, nah, kuncinya teman-teman. Kuncinya apa sih kalian buat bedain mana kalimat utama, mana kalimat penjelas? Kalau kalimat penjelas, biasanya yang paling khas dia itu ada kata tunjuk. Kata tunjuk, coba bayangin teman-teman. Nunjuk itu biasanya pakai jari ya. Dan dan biasanya teman-teman kalau nunjuk gimana? Di mana rumahnya? Di sana, di situ, di sini gitu kan. Jadi ada ini, itu. Nah, itu namanya kata tunjuk. Nah, coba di kalimat kedua nih, ada kata tunjuknya ini. Oh, ternyata kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas. Jadi dia berfungsi sebagai pendukung dari kalimat utama. Jelas berarti bukan kalimat nomor dua yang merupakan kalimat utamanya. Terus kalimat nomor tiga. Penyebab pertama dapat diatasi dengan penambahan sari jeruk, markisa, apel, atau lainnya sehingga dapat menghilangkan rasa asli susu yang memualkan. Nah, kalau kalimat ketiga ini kan nggak ada kata tunjuk ini itu tersebut gitu ya. Jadi kita bisa melihat keutuhan eh, idenya. Yang dibahas apa? Cara pertama untuk mengatasi hal tersebut, ya kan? Penyebab pertama ini apa? Kita belum tahu nih. Jadi terputus, ya. Jadi ini dia tidak mandiri. Penyebab pertamanya harus kita cari dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau dia kalimatnya tidak mandiri, harus kita cari pendukung di kalimat yang lain, artinya dia juga merupakan kalimat penjelas gitu. Nah, dari baca kalimat 1 sampai 3 ini kita udah bisa nyimpulin loh teman-teman loh. Kalimat penjelas ini kalimat yang biasanya ada kata tunjuknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalimat penjelas biasanya juga ada biasanya tidak mandiri, tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya untuk memahami satu kalimat tersebut dibutuhkan kalimat yang lain. Itu esensi tidak mandirinya di situ. Nah, kemudian kalimat nomor 4, sementara itu, nah itu kan kata tunjuk ya. Jadi ini adalah kalimat penjelas. Udah deh, kalau semuanya dua, tiga, empat ini adalah kalimat penjelas, kalimat utamanya pasti nomor satu, kalimat nomor satu gitu. Ini adalah kalimat utama teman-teman. Jangan lupa ini kalimat utama. Ini kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama. Kalau gitu ide pokoknya atau gagasan utamanya yang mana? Harusnya ide pokok atau gagasan utama itu yang lebih sederhana daripada kalimat utama. Nah, kita baca lagi, teman-teman. Walaupun khasiat susu bagi tubuh sudah tidak diragukan lagi, ternyata setiap orang bersedia mengkonsumsi susu dengan baik. Nah, ide pokoknya adalah, ayo, ini ada kaitannya sama, bentar, sama syarat minimal kalimat. Syarat minimal kalimat kemarin apa teman-teman?
Kalau biasanya ada beberapa fungsi gitu ya, ada SPOK. Syarat minimal kalimat itu adalah S dan P. Ya, S dan P. Kenapa kok ini menjadi syarat minimal? Karena dengan adanya S dan P aja, kita sudah bisa mengetahui gagasan dalam kalimat tersebut. Nah, jadi kita pakai ini dulu teman-teman, S dan P. S-nya yang mana, P-nya yang mana, itulah yang menjadi ide pokok. Gitu. Walaupun khasiat susu bagi tubuh sudah tidak diragukan lagi, ini menduduki S atau P teman-teman? Atau bukan dua-duanya? Ayo, coba deh aku minta tolong dulu. Minta tolong teman-teman buat di analisis gitu ya SPOK-nya. Kira-kira di kalimat nomor satu itu komposisinya apa aja? Bolehkah aku minta tolong ke siapa ya? Ada nama yang belum pernah aku panggil. Bentar. Mariam. Mariam, bersediakah kamu membuka mic-mu? Mariam. Mariam. Oke, baiklah. Tidak bersedia, tidak apa-apa, it's okay. Aku tak mau memaksa ya, kawan-kawan ya. Bentar, panggil lagi. Rafa deh, Rafa. Muhammad Rafa Raditya. Bisa open mic sayang, Rafa? Bisa, Kak. Bisa. Aduh, suaranya kecil banget sayang. Cek lagi dong. Tes. Masih kecil. Tidak. Bentar, bentar. Tes, Oke, tes. mantap. Masih. Udah. Udah. Sudah. Enak banget suaranya. Kayak penyiar radio. Ayo Rafa, bantuin Kak Dian ini ya, supaya teman-teman juga berpikir bersama-sama. Kira-kira di kalimat nomor satu ini fungsi kalimatnya gimana strukturnya? SPOK-nya yang mana? Ya, S-nya yang mana sayang? S-nya yang manakah Rafa? Ih, Rafa mute lagi. Yang Yang mana dong? Mute lagi, say. Rafa, ada Rafa, ada Raffi. Raf, ini. yang mana? Bingung? Masih Iya. bingung? Oke, ya udah kita mundur ke pertemuan sebelumnya ya. SPOK itu harusnya kemarin udah aku sampaikan di kalimat sih kalau nggak salah gitu. Jadi subjek itu dia berupa kalimat, sorry, berupa kata benda. Kata benda itu apakah harus benda mati? Enggak. Bisa orang, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa acara, bisa sesuatu gitu. Itu subjek. Kalau predikat dia harus banget aktivitas atau kata sifat. Kalau aktivitas itu biasanya kata verba, kata kerja gitu ya, atau verba. Terus objek itu sama seperti subjek, tapi dia yang dikenai dengan pekerjaan.
Beda dengan subjek. Kalau subjek itu yang melakukan pekerjaan. Gitu. Ada SPOK, keterangan. Keterangan itu biasanya menunjukkan waktu, menunjukkan lokasi, menunjukkan cara, menunjukkan peran. Nah, terus SPOK ada satu lagi namanya pelengkap. Kalau pelengkap itu dia juga sebagai keterangan aja, tapi khusus untuk keterangan predikat. Ya, bukan keterangan di seluruh kalimat. Kalau keterangan di seluruh kalimat itu adalah keterangan K. Nah, coba kita ke sini. Walaupun khasiat susu bagi tubuh tidak diragukan lagi, ini adalah keterangan. Kenapa keterangan? Karena biasanya di depan itu kalau diawali oleh konjungsi atau kata tugas, gitu ya, itu pasti keterangan. Dah, itu heksnya. Keterangannya sampai mana? Sampai koma di sini. Ya, kalau bla 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 ada komanya itu pasti keterangan. Nggak mungkin nggak. Enggak, sorry. Ada dua kemungkinan teman-teman. Kalau yang bla 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 koma, ya di awal kalimat itu ada la 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 koma, itu kalau nggak keterangan pasti dia aposisi. Semoga teman-teman masih ingat dengan aposisi. Ya udah nanti kita bahas kalau ada case-nya aposisi aja ya teman-teman ya, karena nanti terlalu meluas. Oke, terus ternyata ini hanya kata tugas aja teman-teman atau kata hubung. Tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu dengan baik. Subjeknya adalah tidak setiap orang. Ini subjek. Predikatnya adalah bersedia mengonsumsi. Ini predikatnya. Kemudian susu menduduki karena dia yang dikonsumsi, yang dikenai dengan pekerjaan konsumsi, jadi ini adalah objek. Ide pokoknya apa? Bahwa tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu. Udah, itu. Jadi semoga teman-teman bisa membedakan antara kalimat utama dengan ide pokok. Kalau ditanyain di kalimat nomor 1 ini kalimatnya yang mana? Ya kalimat utamanya ada di kalimat nomor 1. Tapi ide pokoknya yang mana? Bukan kalimat nomor 1 ya. Ide pokoknya adalah tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu. Gitu. Jadi ide pokok ini dia lebih kecil daripada kalimat utama. Kalimat utama ini adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Selain ide pokok, dia bisa mengandung keterangan, bisa mengandung hal yang lain yang tidak inti. Gitu. Oke, terus simpulan. Nah, simpulan ini juga teman-teman sangat familiar sekali. Jadi simpulan ini merupakan pendapat akhir dari sebuah bacaan atau wacana. Bentar. Simpulan biasanya itu disandingkan dengan ringkasan, teman-teman. Simpulan bisa disandingkan dengan ringkasan, tapi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Contoh ya. Ini kita masih belum ke contoh yang ini ya. Cara membandinginnya tuh gini, teman-teman. Misalkan ada wacana seperti ini. Di kelas 12 IPA 1, di kelas 12 IPA 1 terdiri atas 21 laki-laki dan 19 perempuan. Simpulannya yang mungkin apa? Simpulan yang mungkin jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan. Itu simpulan. Nah, atau bisa gini, jumlah siswa perempuan lebih rendah daripada jumlah siswa laki-laki. Nah, itu simpulan. Tapi kalau ringkasan, jumlah siswa di kelas IPA 1 adalah jumlah siswa laki-laki di kelas IPA 1 adalah 21, sedangkan perempuan 19. Gitu. Kalau ringkasan itu masih mempertahankan ide di dalam wacananya. Tapi kalau simpulan sudah tidak lagi, tapi dia lebih berfokus kepada apa hasilnya. Gitu.
Nah, kalau contoh di sini kita coba lihat dulu ya. Ada bacaan. Nah, kita harus sabar nih kalau untuk wacana, teman-teman. Walaupun khasiat susu bagi tubuh sudah tidak diragukan lagi, ternyata tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu dengan baik. Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu sifat yang terkandung dalam susu yang tidak disukai orang atau sifat biologis yang bersangkutan. Nah, penyebab pertama itu yang mana? Bahwa nih susunya rasanya nggak disukain. Itu penyebab pertama. Penyebab pertama dapat diatasi dengan penambahan sari jeruk, markisa, apel, atau lainnya sehingga dapat menghilangkan rasa asli susu yang memualkan. Sementara itu penyebab kedua itu apa? Bahwa ada sifat biologis ya, sehingga dia tidak bisa meminum susu. Dapat diatasi dengan mengganti air susu dengan olahan susu yang telah mengalami perlakuan khusus, yaitu fermentasi seperti keju atau yogurt. Gitu. Nah, simpulannya apa? Bahwa tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu karena kandungan dalam susu yang tidak disukai atau sifat biologis pengonsumsi susu. Ini simpulannya, hasil akhirnya. Gitu. Nah, kemudian kita ke kepaduan paragraf, teman-teman. Jadi paragraf yang padu ini paragraf yang gimana? Paragraf yang padu ini semua kalimatnya itu mendukung, ya, saling berhubungan, kompak gitu. Tapi kalau ada satu kalimat yang dia tidak mendukung itu contohnya gimana? Dia tidak menjelaskan, dia tidak mendukung kalimat sebelumnya maupun kalimat sesudahnya. Nah, itu kalimat yang tidak baku, kalimat yang tidak padu, ya, padu. Kalau kalimat tidak padu ini terdapat sebuah paragraf, dia akan mengubah paragraf itu menjadi paragraf yang tidak padu. Gitu. Nah, contohnya di sini. Contoh paragraf yang tidak padu. Nah, kalau tidak padu kan berarti ada satu kalimat yang dia merusak gitu ya. Ada satu kalimat yang dia tidak mendukung paragrafnya. Seperti yang telah diketahui banyak orang saat ini, bahwa daun kelor memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah sebagai bahan sayur, karena daun ini memiliki kandungan vitamin dan mineral yang sangat tinggi. Manfaat yang lain bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan terhadap penyakit yang ada di dalam tubuh. Akarnya juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, daun kelor juga bermanfaat untuk mempercantik kulit. Nah, mana nih yang merusak? Yang merusak yang di garis bawah. Akarnya juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, kira-kira kenapa nih kalimat ini dia merusak paragrafnya sehingga membuat paragraf tersebut tidak padu? Kenapa? Karena sebelumnya dia membicarakan tentang daun kelor. Manfaat apa? Daun kelor, ya kan? Sebagai bahan sayur karena daun ini memiliki manfaat. Manfaat yang lain bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Manfaat yang lain ini apa maksudnya? Masih refer ke daun kelor. Akarnya, nah tiba-tiba kok ngomongin akar. Nah, sebelumnya dia tidak mendukung. Dengan sebelumnya aja dia tidak mendukung. Coba kita cek apakah setelahnya dia mendukung atau tidak. Selain itu daun kelor. Nah, ngomongin tentang daun kelor lagi. Jadi satu-satunya yang aneh adalah akarnya juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Gitu. Jadi untuk melihat kepaduan paragraf, teman-teman itu harus sabar, teman-teman. Harus ikhlas dulu. Oh, ikhlas nih, bacanya panjang. Kedua, sabar. Sabar nih, harus melihat mana ya yang membuat dia tidak padu. Kadang-kadang tuh ada hal yang
kita udah pusing duluan, tapi sebenarnya gampang. Nah, contohnya di paragraf kayak gini nih. Kalau sebelumnya teman-teman nggak aware, nggak nangkep apa ya yang sekiranya tidak padu, ya kita harus baca dulu. Paling aman adalah kita nentuin dulu ide pokoknya. Ide pokoknya itu ada di awal atau di akhir. Kalau kayak gitu kan gampang teman-teman. Awal itu yang mana? Seperti yang telah diketahui banyak orang saat ini bahwa daun kelor memiliki banyak manfaat. Nah, Kak, di sini kan ada ini ya. Berarti kalimat ini kalimat pendukung atau kalimat pokok? Kalimat utama. Kalimat utama. Nah, kok bisa kan ada ininya? Karena ini mengacu pada saat ini. Saat ini tuh dewasa ini, maksudnya membicarakan tentang waktu, bukan membicarakan tentang sesuatu yang dibahas sebelumnya. Nah, semoga teman-teman bisa memahami. Kemudian kita bandingkan. Selain itu, daun kelor. Nah, ini beda ya. Selain itu, selain apa? Selain hal tersebut yang sudah paparkan sebelumnya, daun kelor ini juga memiliki manfaat yang lain loh, yaitu untuk mempercantik kulit. Itu beda ya teman-teman ya. Jadi ide pokoknya ada di mana? Ada di kalimat nomor 1. Ngomongin tentang daun kelor. Jadi harus nyambung, kalimat yang lainnya itu harus nyambung dengan ide pokoknya. Nah, kalau contohnya paragraf yang padu, kita take out aja, akarnya tidak usah dipakai lagi. Gitu. Terus lanjut kita ke hubungan antar paragraf. Hubungan antar paragraf. Bentar. Hubungan antar paragraf. Jadi di dalam satu wacana itu kan ada beberapa paragraf ya teman-teman ya. Nah, antara paragraf 1 dengan paragraf 2 dengan paragraf yang berikutnya itu pasti berkaitan teman-teman. Jadi nggak hanya kalimat aja. Misalkan kalau kalimat dalam satu paragraf antara kalimat 1 dengan kalimat kedua ini ada hubungannya teman-teman. Misalkan kalimat 1 ini sebagai ide pokoknya, kemudian gagasan penjelasnya ada di kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu ada hubungan. Begitu juga dengan paragraf, teman-teman. Jadi antara paragraf 1, paragraf kedua, dengan paragraf ketiga, dan seterusnya, itu pasti memiliki hubungan. Nah, hubungan yang seperti apa? Hubungan, jenis-jenis hubungannya itu ada banyak, teman-teman. Nih, ada perincian. Ada perincian. Kalau perincian itu berarti merinci. Merinci, misalkan, ada contohnya daripada ngide ya. Ada contohnya perincian, berarti dia menyebutkan apa yang disebutkan di dalam paragraf yang pertama, dia itu akan disebutkan pembahasannya yang lebih mendetail pada paragraf-paragraf berikutnya. Nah, itu perincian. Kalau contoh ini hampir sama dengan perincian, namun kalau contoh ini biasanya menunjukkan ilustrasinya atau menunjukkan peristiwa yang sebagai contoh dari paragraf sebelumnya. Gitu. Yang C, pemaparan. Kalau pemaparan gimana? Hampir sama sih, perincian, contoh, pemaparan, penjelasan, ini hampir sama. Ya, pemaparan dan penjelasan nih. Pemaparan atau penjelasan. Jadi misalkan disebutkan nih di paragraf pertama, kemudian ada hal yang masih belum, ada hal yang sifatnya masih konseptual. Jadi hal yang konseptual itu dipaparkan di paragraf yang lain. Kenapa harus banget disampaikan di paragraf yang lain? Kalau kita paksa di dalam satu paragraf, biasanya dia itu malah memiliki beberapa ide pokok di dalam paragraf. Nah, itu kita hindari karena di dalam satu paragraf itu harus banget hanya terdiri dari satu gagasan saja. Gitu. Kalau akibat berarti salah satunya itu sebagai sebab.
Ada sebab, ada akibat. Misalkan kalimat satu itu sebabnya, paragraf pertama itu sebabnya, kemudian paragraf selanjutnya itu akibatnya. Kayak gitu. Kalau penambahan gimana? Ditambahin informasinya. Nah, kalau simpulan berarti nanti akan ada wacana di paragraf pertama, kemudian paragraf simpulannya ada di paragraf selanjutnya. Ada juga yang namanya pertentangan. Kalau pertentangan, misalkan paragraf pertama itu membahas tentang sikap pro terhadap apa ya? Terhadap terhadap visi misi calon presiden X gitu misalkan. Terus paragraf selanjutnya dia membahas tentang kontra terhadap visi misi capres X gitu. Jadi saling bertentangan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Nah, kita ke contoh perincian dulu teman-teman. Perincian. Contoh paragrafnya. Paragraf sesudahnya itu pasti merupakan kursor kemana? Hilang ya. Paragraf sesudahnya merupakan perincian dari hal yang disampaikan pada paragraf sebelumnya. Contoh, nah kita fokusnya ke sini ya. Ini sebagai perinciannya. Contohnya, KPK pada tahun 2018 mencatat bahwa jumlah penindakan kasus korupsi mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi mulai dari jumlah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah, dan eksekusi. Nah, perinciannya itu tentang apa? Pasti tentang hal yang disebutkan di paragraf pertama. Paragraf pertama ngomongin tentang apa sih? Tentang penurunan gitu ya. Penurunan jumlah penindakan kasus korupsi. Nah, jumlah penurunannya bagaimana? Berapa banyak? Nah, ini dirincikan di paragraf kedua. Gitu. Jumlah penyelidikan mengalami penurunan sebanyak bla 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 persen dari 123 kasus, 123 kasus di 2017 menjadi 76 kasus di 2018. Nah, itu penurunannya. Angka penyidikan turun bla bla bla. Jumlah penuntutan mengalami penurunan bla bla bla. Selain itu, inkrah turun menjadi 47 kasus gitu. Tergambar ya. Perinciannya kelihatan banget ya. Ngomongin tentang penurunan jumlah kasus, penyelidikan, penyidikan sampai dengan inkrah maupun eksekusi gitu. Kemudian untuk paragraf contoh. Kalau paragraf contoh ini ya berarti merupakan contoh dari paragraf sebelumnya. Ricky selalu tampak energik, terkadang iseng. Apalagi di saat pria yang memiliki satu anak laki-laki ini mengeluarkan jurus gombalan ala Indonesia untuk menggoda tamu perempuan. Bak Gayung bersambut, perempuan-perempuan ini terlihat sangat menikmati jurus gombalan Pak Deriki. Nah, ini ngomongin tentang siapa? Suatu tokoh gitu ya, namanya Ricky. Ide utamanya yang mana? Gagasan utamanya yang mana? Bahwa Ricky ini selalu energik dan iseng gitu ya. Nah, kemudian contohnya gimana? Energik dan iseng ini. Contohnya saja ketika pria berusia 48 tahun ini nekat menggoda seorang anak perempuan yang tengah makan malam bersama ayah dan ibunya. Hey pretty girl, what's your name? Ungkap Ricky mengawali rawi ikan mautnya. Petin, jawab perempuan itu nampak malu-malu. Nah itu tuh, ya contohnya ya. Oh sorry sorry sorry. Kalau kita lihat-lihat itu contoh dari ini deh. Contoh dari ini ya, kalimat yang terakhir di paragraf sebelumnya ya. Perempuan-perempuan ini terlihat sangat menikmati gombalan Pak Deriki. Nah, sangat menikmati itu contohnya gimana? Nah, nampak malu-malu ya dijawab juga kan ketika ditanyain gitu ya, ketika di flirting kayak gini. Gitu. Terus
Terus yang ketiga, ini ada paragraf dengan hubungan pemaparan atau penjelasan. Nah, pemaparan penjelasan ini sebenarnya maknanya sama aja. Gitu. Contoh-contoh. Merayakan Hari Batik Nasional pada bla bla bla, ibu negara akan berkebaya bersama ribuan wanita. Istri Presiden Jokowi itu dan para wanita berkebaya akan memecahkan rekor muri sekaligus mendukung gerakan kebaya Goes to UNESCO. Kebaya Goes to UNESCO. Nah, ini menjelaskan tentang apa? Tentang eh, kebaya goes to UNESCO. Kebaya goes to UNESCO ini kan belum ada informasinya kan di paragraf ini. Nah, supaya dia tidak terlalu meluas paragrafnya, kita bikin paragraf baru yang menjelaskan, yang memaparkan tentang kebaya goes to UNESCO. Nah, di sini disebutin nih kebaya goes to UNESCO ini apa. Kebaya Goes to UNESCO merupakan gerakan untuk mendukung pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya tak benda versi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu. Kebaya hendak menyusul batik yang sudah mendapat pengakuan UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Oke, gitu ya. Jadi penjelasannya itu dari konsep yang ada di paragraf sebelumnya. Lanjut, akibat. Kalau ada akibat pasti ada sebab. Nah, akibat. Contoh, paragraf sesudahnya merupakan akibat. Benar, berarti ini sebabnya. Ini sebabnya. Sebab. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan tarif baru ojek online atau ojol untuk semua zona. Ketetapan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor bla bla bla. Nah, di sini disebutkan bahwa Kemenhub ini menetapkan tarif baru gitu ya, tarif ojol baru. Kemudian akibatnya apa? Dampaknya apa? Nah, ini akibat. Aturan ini muncul untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM dan inflasi. Namun para pengemudi ojol tetap melakukan protes karena tipisnya keuntungan dan potongan biaya oleh aplikator yang melebihi batas dari Kemenhub gitu. Keputusan Menteri Perhubungan. Oke, jadi akibatnya apa? Dampaknya apa? Mereka melakukan protes. Dari apa sebabnya? Dari kenaikan tarif baru ojol. Gitu. Nah, kemudian yang E ini hubungan penambahan, teman-teman. Jadi kalau ditambahkan itu artinya yang menambahkan informasi dari paragraf yang sebelumnya. Contoh, proses transfer kekuasaan dari Ratu Elizabeth II yang wafat kepada Raja Charles III berjalan damai. Namun, masih ada beberapa faktor yang diperkirakan mengganjal pamor sang raja. Nah, kendala ini dimulai dari insiden meninggalnya Putri Diana atau Lady Di akibat kecelakaan mobil hingga keberadaan Camilla Parker sebagai istri baru Raja Charles. Nah, tidak hanya itu. Nah, tidak hanya itu, biasanya itu kalau penambahan itu ada clue-nya, teman-teman, ya. Tidak hanya itu, selain itu, di samping itu, gitu. Raja Charles III juga memiliki 2 pekerjaan rumah yang perlu untuk dirampungkan. Salah satunya adalah kemampuan Raja Charles untuk meyakinkan negara-negara persemakmuran bahwa mereka akan lebih sejahtera di bawah Britania Raya. Nah, penambahan itu hex-nya apa? Ada clue-nya. Ada clue-nya. Nah, clue-nya ini tidak hanya itu. Contoh yang lain selain itu. Di samping itu. Nah, oke. Kemudian yang F, hubungan simpulan. Contoh,
Pasal 20 Permendikbudristek nomor bla 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 menyatakan bahwa seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes diselenggarakan oleh kementerian bekerja sama dengan PTN. Simpulannya apa? Dengan demikian. Jadi simpulan ini juga ada clue-nya, teman-teman. Dengan demikian. Nah, dengan demikian, dengan itu, gitu ya. Dengan itu. Segala urusan terkait seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru telah beralih wewenang kementerian. Menjadi wewenang kementerian, tidak lagi diselenggarakan oleh LTMPT. Nah, teman-teman pasti nggak familiar nih sama yang ini nih. Jadi dulu itu seleksi nasional masuk PTN itu tuh ada panitianya sendiri. Panitianya itu bukan dari komponen kementerian. Namanya LTMPT. Gitu ya. Dia bukan lembaga pemerintahan ya. Dia hanya panitia aja. Nah, sekarang LTMPT ini udah dibubarin dan sekarang untuk PTN itu adalah wewenang Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristekdikti gitu. Dah, terakhir untuk jenis hubungan antar paragraf ada yang namanya pertentangan, teman-teman. Pertentangan. Jadi antara paragraf yang sebelumnya dengan yang sesudahnya ini bertentangan. Gitu. Contoh, Ahmad Yani menjelaskan tidak benar ada Dewan Jenderal. Yani mengakui telah menyuruh Parman dan Brigjen Ahmad Sukendro menjalin relasi dengan kedubes Inggris dan AS, tapi bukan untuk tujuan kudeta. Saat itu, Yani mengakui Dewan Jenderal yang dimaksudkan tak lain adalah Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti. Lembaga itu bertugas menilai dan mempromosikan perwira militer ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, di sini pertentangannya, teman-teman. Meskipun telah disanggah Yani, kabar seputar Dewan Jenderal terus berembus. Soekarno tak 100% percaya atas keterangan Yani. Apalagi Yani mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan dan ketidaksetujuan atas rencana pembentukan Angkatan Kelima. Soekarno juga melihat tindakan tegas Angkatan Darat dalam menghambat perkembangan PKI yang membuatnya berpikir untuk mencopot Yani dari jabatan sebagai Panglima AD. Nah, ini sangat berkebalikan ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mengikuti sejarah tentang kemerdekaan, teman-teman, salah satu peristiwanya itu ada PKI gitu ya. Jadi sampai sekarang pun masih menjadi sebuah perdebatan, teman-teman. Jadi PKI itu apakah benar yang menghasut gitu ya? Apakah dia yang berkudeta dengan pemerintah? Waktu itu yang paling terkenal adalah Jenderal Ahmad Yani, ya salah satunya. Nah, kan ada 7 ya, ada 7 jenderal dan 1 perwira. Nah, kalau di paragraf pertama menjelaskan bahwa Ahmad Yani itu memang menjalin relasi dengan Inggris dan Amerika Serikat, tetapi bukan untuk melakukan kudeta pemerintah Indonesia, bukan. Tapi dia hanya bekerja sama untuk membentuk Dewan Jenderal itu. Nah, Dewan Jenderal itu bukan dewan apa ini namanya? Dewan kudeta gitu enggak, tapi dia hanya bertugas untuk mempromosikan perwira militer gitu. Nah, kalau yang di bawah ini dia berkebalikan. Dia menjelaskan tentang bahwa Ahmad Yani ini ternyata sudah menunjukkan tanda-tanda tidak patuh kepada pemerintah, ya, kepada Soekarno. Nah, gelagat-gelagat itu yang dibaca oleh Soekarno dan Dewan Pemerintah yang lainnya bahwa ada kudeta
gitu ya, yang didalangi oleh Ahmad Yani. Gitu. Wallahu a'lam. Menarik sih untuk diikuti ya. Oke, lanjut. Kita fokus ke yang terakhir nih, teman-teman. Posisi penulis dalam wacana. Nah, posisi penulis dalam wacana ini berkaitan erat dengan apa opini penulisnya, kemudian tujuan penulis di dalam wacana itu apa? Tujuan penulis menulis wacana itu apa? Gitu. Itu posisi, gitu ya. Nah, buat tujuan penulis ini kita harus bisa menangkap makna gitu ya, menangkap apa yang ingin dicapai oleh penulis. Apakah dia hanya untuk menjelaskan, menginformasikan, meyakinkan, menyampaikan ya sebuah informasi. Nah, kalau meyakinkan dengan menjelaskan kan tentu berbeda, teman-teman. Kalau menjelaskan hanya explain aja. Ya, kalau teksnya bisa dalam bentuk explain, menjelaskan. Teks eksplanasi. Nah, mungkin teman-teman ini udah pernah dengar ya, menjelaskan eksplanasi. Kemudian menginformasikan. Dia menginformasikan seperti berita, teman-teman. Berita pengumuman itu sifatnya menginformasikan. Kalau meyakinkan berarti ada ajakan, ada persuasinya, teman-teman. Paragraf persuasif. Gitu. Menyampaikan dia bisa berbentuk paragraf apa ini? Menyampaikan pendapat. Narasi gitu ya. Dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, contohnya gimana? Contohnya paragraf ini nih. Ada 2 paragraf. Sebanyak 127 orang tewas dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema FC dan Persebaya. Sedangkan 180 lainnya kini dalam perawatan di rumah sakit. Kapolda Jawa Timur mengungkap bahwa para korban meninggal dunia. Menurutnya tragedi maut itu terjadi karena penumpukan massa. Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa penulis bertujuan untuk menginformasikan, ya. Jadi dia hanya memberitakan aja tanpa mengajak, tanpa menyelipkan satu gagasan. Gitu. Jadi dia pure untuk menginformasikan saja bahwa terjadi peristiwa seperti ini. Nah, terus yang kedua, selain tujuan penulis, kita juga bisa melihat keberpihakan penulis. Jadi penulis ini berpihak sama siapa? Sama pemerintahkah? Sama masyarakatkah? Sama pihak swastakah? Kita bisa menganalisis dari wacananya. Contoh, sebanyak 23 koruptor mendapatkan hadiah pembebasan bersyarat pada bla bla bla. Kerugian negara yang para narapidana korupsi ini timbulkan mulai 1 miliar hingga 202 miliar. Oh, banyak banget. Sebagian besar merupakan mantan pejabat negara yang telah menjalani masa tahanan 4 sampai 9 tahun penjara. Sebelumnya mereka dikurung di lapas kelas 1 Sukamiskin Bandung, Jawa Barat dan kelas 2A Tangerang Banten. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebut pembebasan itu sesuai dengan UU 2222 tentang permasyarakatan serta bla bla bla. Oke. Berdasarkan kutipan wacana di atas, dia itu berpihak pada siapa? Berpihak pada negara atau pemerintah atau koruptor? Kalau di sini dia berpihak pada negara. Mana clue-nya bahwa dia berpihak pada negara? Bahwa hukuman yang mereka terima itu, nih ya, hukumannya tahanan 4 sampai 9 tahun, dia itu sudah sesuai dengan undang-undang ini loh. Ya, gitu. Sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan regulasinya. Oke. Nah,
536. 536. Cukup nggak ya, teman-teman? Bentar. Aku kirim dulu deh ya. Bentar ya, aku kirim dulu ya catatannya ya. Oh, loading, bentar. Oke, sambil nungguin ya, dia masih berproses, kita ke sini dulu. Oke. Mulai dari nomor 1, kata demikian pada kalimat ke-7. Ya, ini demikiannya udah ditebelin. Ya, demikian. Mengacu pada yang mana? Pasti di sebelumnya. Coba kita baca nomor 6. Guru juga harus kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Juga harus. Kita baca seluruh awal paragrafnya ya. Ketika sekolah mulai menerapkan nilai-nilai karakter tertentu pada siswa, setiap nilai yang harus selalu disampaikan guru melalui pembelajaran langsung atau disatukan ke dalam mata pelajaran. Guru juga harus kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, hal demikian akan membuat siswa lebih senang dalam belajar. Berarti apa yang membuat siswa lebih senang dalam belajar? Kreativitas dan inovasi guru itu ya yang disebutkan di kalimat nomor 6. Jawabannya di kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nomor 2, Anda perlu menambahkan kalimat berikut dalam paragraf kedua. Paragraf kedua, 1, 2. Oke, jadi mulai dari sini ya. Nah, mulai dari sini. Kemudian kalimatnya ini. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah ya. Contohnya, guru biologi yang menyampaikan materi asal-usul makhluk hidup dapat menceritakan asal-usul manusia dari Adam dan keberadaan Tuhan. Nah, kita lihat contohnya guru biologi asal-usul. Setelah kalimat ini ya teman-teman ya, jadi kreativitas dan inovatifnya itu contohnya seperti apa? Nah, diselipkan nih kata-kata yang ada di sini. Jadi kalimat nomor 6, setelah kalimat nomor 6. Lanjut. Tujuan penulis menghasilkan tulisan tersebut adalah, nah tujuannya apa? Apakah dia menjelaskan, apakah dia menginformasikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu menjelaskan semua, teman-teman. Menjelaskan. Berarti kita harus cek nih,
topiknya apakah benar tentang cara melaksanakan pendidikan karakter atau karakteristik pendidikan karakter. Nah, kayaknya belakangnya sama deh, pendidikan karakter, pendidikan karakter, pendidikan karakter, pendidikan karakter, pendidikan karakter. Ya, yang beda apa? Caranya, karakteristiknya, pengertiannya, pentingnya, dan kekreatifan dan inovatifan pendidikan karakter. Nah, untuk mengetahui tujuan penulis itu apa, beserta dengan topiknya, kita hanya perlu gagasan utama di masing-masing paragraf. Oke, kita cari. Awal atau akhir. Pendidikan karakter dijadikan landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional. Ngomongin pendidikan karakter. Kita bandingin dengan kalimat nomor 4. Oleh karena itu, nah ada ini, ada itu. Berarti kalimat nomor 4 ini adalah kalimat penjelas. Kalimat utamanya ada di kalimat nomor 1. Ngomongin tentang pendidikan karakter untuk mewujudkan visi pembangunan nasional. Oke, dapat. 5. Ketika sekolah mulai menerapkan nilai-nilai karakter tertentu pada siswa, setiap nilai yang harus selalu disampaikan, guru melalui pembelajaran langsung atau disatukan ke dalam mata pelajaran. Atau yang 9, para siswa yang bosan dalam belajar akan mengubah paradigma mereka ketika belajar dengan kreativitas yang diberikan oleh guru. Guru harusnya ini ya. Ngaco banget. Dia typonya kebangetan. Diberikan oleh guru. Berarti siapa yang kreatif dalam memberikan suasana belajar? Guru ya. Ini sebagai penjelas juga. Ide pokoknya lagi-lagi ada di depan. Tentang apa? Setiap nilai harus selalu disampaikan guru melalui pembelajaran langsung atau disatukan ke dalam mata pelajaran. Caranya, teman-teman ya. Jadi caranya, cara melaksanakan pendidikan karakter. Yang menyebutkan cara adalah opsi A. Oke, lanjut. Nomor 4, kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan kalimat ketiga? Nah, kalimat ketiga ini masih pendek gitu ya. Gimana cara meluaskan agar padu dengan kalimat yang lain? Oh, agar padu. Berarti kalimat ketiga ini masih belum padu. Kita cek dulu kalimat nomor 2 dan kalimat nomor 4. Yang mana dia merupakan kalimat sebelumnya dan setelah kalimat ketiga. Contohnya adalah penyu yang terjerat plastik, anjing laut yang terlilit kali, dan burung albatros yang mati karena sistem pencernaan yang rusak. Di Indonesia, laut pun rusak. Nah, salah satunya adalah Laut Manta Point, Nusa Penida, Bali. Laut pun rusak. Di Indonesia pun laut yang rusak makin meluas. Di Indonesia pun laut yang rusak akibat bau busuk sampah. Di dunia ditemukan dampak mengerikan akibat pencemaran sampah di laut. Rusak. Sehingga airnya keruh, tidak. Rusak, tercemar, bertambah rusak. Lah ini enggak, ini pengulangan ya. Kita eliminasi dulu. Di Indonesia pun laut yang rusak karena tercemar sampah. Indonesia pun laut rusak. Burung albatros. Karena tercemar sampah. Oh, ini jawabannya yang A. Di Indonesia pun laut yang rusak makin meluas. Lautnya rusak. Di Indonesia pun laut rusak. Salah satunya mana gitu? Yang sebelumnya kan di sini ada kata-kata meluas ya. Kalau meluas berarti yang sebelumnya ada Laut Manta Point, Nusa Penida, Bali ini sebelumnya nggak rusak tapi meluas menjadi rusak dia. Tuh. Nomor 5, bacaan tentang diabetes. Mengapa pada paragraf pertama perlu ditambahkan kalimat?
Ini kayaknya paragrafnya masih belum lengkap gitu ya, atau belum padu. Kita baca. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang banyak dijumpai di negara kita. Jumlah penyandangnya makin meningkat. Peningkatan jumlah itu disebabkan oleh perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi kedokteran, sehingga penyakit itu mudah didiagnosis. Penyandang diabetes harus berusaha mengendalikan gula darah dan mengambil gaya hidup sehat. Berarti kenapa dia perlu ditambahkan dengan kalimat informasi apa yang bisa melengkapi paragraf tersebut? Nah, coba kita lihat. Jumlah penderita diabetes mellitus di negara kita pada kalimat 1 perlu disebutkan. Kalimat 1. Banyak dijumpai di negara kita. Jumlah penyandangnya makin meningkat. Nah, harusnya bukan di kalimat 1 ya. Harusnya melengkapi kalimat kedua. Nah, ini tidak tepat. B. Persentase peningkatan jumlah penyandang diabetes mellitus perlu disebutkan setelah kalimat kedua. Nah, ya benar. Jadi harusnya di kalimat kedua. Ya, jumlah itu atau peningkatan itu harusnya di-mention setelah kalimat kedua. B jawabannya. Coba kita cek dulu yang C. Kemudian, diagnosis penyakit diabetes mellitus pada kalimat ketiga perlu diuraikan secara jelas. Diagnosis penyakit diabetes. Kurang tepat ya, kalau misalkan ditambahkan dia akan menjadi meluas paragrafnya. Harusnya dipecah ke dalam paragraf yang lain itu. Terus yang D, teman-teman, di sini udah maghrib deh. Di sini udah maghrib, jadi nanti aku kasih waktu istirahat lebih gitu ya. Kita habis ini kita akhirin. Terus untuk post testnya mohon banget teman-teman buat diisi gitu ya. Karena sebenarnya waktu kita masih 12 menit. 12 menit. Maghribnya maju. Oke, yang D, diperlukan kalimat penjelas yang mengaitkan gaya hidup dan pengendalian gula darah setelah kalimat ketiga. Tentang gaya hidup ini akan menjadi paragraf selanjutnya, bukan di paragraf itu. Karena kalau ditambahin tentang gaya hidupnya, dia akan meluas. Gitu. Kenapa akan meluas? Gimana cara mengidentifikasinya kalau dia meluas? Karena kalimat nomor 1 ini sebagai gagasan utamanya hanya ngomongin tentang penyakit diabetes mellitus yang banyak dijumpai. Nah, kalau mau bahas yang lainnya, kita pecah di paragraf-paragraf selanjutnya. Gitu. Yang gaya hidup sehat pada kalimat keempat perlu diberi contoh. Nah, sama ya, gaya hidupnya, gaya hidup sehatnya, diagnosisnya dipecah menjadi paragraf yang berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum aku akhiri dan istirahat dan nanti bisa disambung lagi untuk mengerjakan post testnya, apakah ada yang ditanyakan teman-teman terkait dengan materi tentang paragraf? Ada. Jadi paragraf itu pertanyaannya berkaitan sama ide pokok, tentang simpulan, tentang apa tadi? Posisi penulis dalam wacana, hubungan, gitu ya. Ternyata banyak ya. Nah, meskipun ini materinya tumpang tindih teman-teman dari yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Kita akan selalu ngulang-ngulang materinya, gitu ya, karena yang kita hadapi biasanya berbeda. Untuk soal-soalnya, tipe-tipenya ini sangat beragam dan berbeda. Gitu. Jadi istilahnya pisaunya itu tetap sama, tapi yang dikupas itu beda. Kadang-kadang kita dapat semangka, dapat melon, dapat jeruk gitu ya. Dengan pisau yang sama, cara ngupasnya beda, pasti berbeda. Begitu juga dengan cara menyelesaikan soalnya teman-teman juga akan menggunakan strategi yang berbeda-beda juga. Gitu. Nah, sementara gitu dulu teman-teman, kita akhiri, kita istirahat dulu aja.
untuk soalnya mohon dikerjakan teman-teman, aku kasih kelonggaran maksimal di jam 9. Semoga cukup ya teman-teman untuk mengerjakan post testnya. Eh, untuk teman-teman yang tidak berhalangan dan semoga menjadi satu langkah untuk berlatih gitu ya teman-teman ya. Kita latihan, silahkan dikerjakan post testnya. Habis ini aku kirim setelah aku tutup. Kalau gitu, aku izin untuk tutup sesinya ya teman-teman ya. Terima kasih sudah berpartisipasi, terima kasih sudah hadir meskipun di weekend, meskipun sambil di jalan, meskipun sambil ada kegiatan yang lainnya, aku appreciate banget jempol 10 buat teman-teman semuanya yang bisa menyediakan waktunya untuk belajar bahasa Indonesia sama Kak Dian pada Sabtu sore hari ini. Oke, dari aku gitu aja. Apabila ada pertanyaan terkait dengan tugasnya atau terkait dengan materi hari ini maupun materi-materi yang lain bisa ditanyakan by Japri atau by grup, silahkan teman-teman, aku terbuka. Sudah cukup panjang banget penutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. Izin N ya. Makasih, Kak. Aku stop dulu. Heh.